kita kerikok. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kita lanjutkan kegiatan kita di sesi yang terakhir ini, yaitu penimbasan materi tentang membangun budaya positif di sekolah. Ini merupakan kewajiban saya selaku calon guru penggerak untuk mengimbaskan materi ini kepada Bapak Ibu guru yang ada di SDN Bapak Darussalam 1. Untuk itu, apabila nantinya dalam penyampaian saya ini ada hal yang kurang berkenan, bisa langsung dikonfirmasi, atau ada hal yang tidak jelas bisa langsung ditanyakan. Terlebih di tengah kita ada Bapak Wendy, ya, beliau guru penggerak angkatan 7. Jadi ketika saya kehabisan referensi, tentunya nanti Bapak Wendy akan bisa menambahkan apa yang kurang dari saya, karena beliau adalah senior saya, yaitu guru penggerak angkatan 7, dan beliau sudah sekarang mengikuti di kegiatan apa Bapak? PKG Pijoga. Harapannya nanti dari kegiatan ini Bapak Ibu juga termotivasi untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, sehingga di sekolah ini dipenuhi dengan guru penggerak, dan sekolah kita nantinya juga akan menjadi sekolah penggerak. Dan motonya pendidikan guru penggerak itu adalah tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi awal ketika dapat informasi kita tergerak, kemudian ketika sudah tergerak untuk mengikuti pendidikan ini, kita akan berproses dalam pendidikan guru penggerak, itu namanya bergerak sudah. Dan nantinya dari proses itu harus bisa mengikutkan orang lain, menggerakkan orang lain untuk juga ikut mengembangkan potensinya sebagai guru. Kira-kira seperti itu yang diharapkan dari program pendidikan ini. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai materi kita. Next, membangun budaya positif. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa di lembaga itu harus terbangun yang namanya budaya positif. Budaya itu akan terbangun ketika ada sesuatu yang dijadikan sebagai kebiasaan. Awalnya sebagai kebiasaan, jadi sesuatu yang baik, kemudian kita usahakan menjadi program, diprogramkan, di program itu kemudian dibiasakan dilakukan, lama-lama kebiasaan itu akan menjadi karakter, dan ketika sudah menjadi karakter itu akan menjadi membudaya di lembaga kita, dan itu harus yang bersifat positif tentunya, ya. Kita akan mengarahkan kepada yang negatif dan positif. Di antara budaya-budaya positif itu banyak, salah satunya yaitu disiplin. Lanjut. Nah, untuk itu kita perlu tahu dulu bagaimana seorang Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita menjelaskan tentang filosofi pendidikan yang seharusnya diterapkan di Indonesia menurut beliau Ki Hajar Dewantara. Yang pertama kita perlu pahami dulu yaitu tentang pendidikan. Pendidikan itu apa? Yang pertama, pendidikan adalah menuntut. Jadi mendidik itu sama dengan menuntut. Menuntut itu sama dengan mengarahkan. Ibaratnya peserta didik yang ada di kelas-kelas kita adalah seseorang yang ingin mencapai suatu tempat, tapi
dia tidak bisa mencapai itu dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Orang lain itu adalah kita sebagai gurunya, dan anak didik itu yang akan kita antarkan kepada tujuannya. Kemana anak itu ingin mencapai tujuannya, maka kita tuntun anak itu sampai kepada tujuannya, yaitu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Di antara pendidikan adalah seperti itu. Kemudian pendidikan itu juga menurut Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Budi pekerti yang biasa kita pahami selama ini itu kita samakan dengan akhlak mulia. Budi pekerti sering kita pahami sebagai akhlak mulia. Oh, anak itu berbudi. Budi pekerti anak itu baik. Jadi ada baik dan buruk, itu kita pahami, sering kita pahami sebagai akhlak mulia. Namun menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti itu adalah cita rasa dan karsa. Rasa dari perasaan, karsa melakukan perbuatan. Melalui perasaan, pemikiran, nurani, kemudian menimbulkan suatu pekerjaan, di mana tubuh kita ini sebenarnya memang dikendalikan oleh hati. Ya, tubuh kita itu dikendalikan oleh hati. Betul sekali yang disampaikan Ki Hajar Dewantara ini senada dengan dalam agama kita, bahwa ibaratnya tubuh ini adalah sebuah kerajaan, hati itu adalah rajanya. Kalau tangan ini prajuritnya, maka prajurit terserah panglimanya, terserah rajanya mau diarahkan kemana. Jadi hati yang menuntun pekerjaan-pekerjaan. Nah, pendidikan itu harus bisa melahirkan itu, melahirkan seseorang yang memiliki cipta dan karsa yang baik. Cipta, rasa, dan karsa yang baik. Guru bertanggung jawab untuk itu, jadi mengarahkan. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga memiliki trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, Imbasono Karso Tuturi Hadaya. Dan itu sudah sering kita lihat, bahkan di topi-topi ya. Di topi itu ada tulisan Tuturi Hadaya. Ingarso Sungtulodo, yang di depan menjadi teladan. Siapa yang di depan? Ini guru. Ya, trilogi pendidikan ini untuk guru. Yang di depan menjadi teladan, maka kita harus menjadi teladan bagi murid-murid kita, sehingga murid-murid kita dapat meniru. Karena kebanyakan anak itu awalnya adalah meniru. Oh, seperti itu yang dilakukan Pak Guru. Aku ingin menirunya, aku ingin seperti Pak Guru. Jadi kita adalah cermin bagi mereka. Mereka akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kita. Sebagai orang yang di depan, guru itu harus memberikan teladan. Dan teladan yang paling nampak itu adalah perbuatan, dari sekedar kata-kata. Ada pepatah mengatakan lisanul hal afdalu min lisanil afsahu min lisanil maqal. Apa yang kita kerjakan itu lebih tajam pengaruhnya kepada anak-anak daripada apa yang kita kerjakan, yang kita katakan. Jadi sebenarnya guru itu tak perlu banyak bicara ya, apalagi sekarang kita sudah memasuki era pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana metode ceramah itu sudah perlu kita kurangi. Kita lebih kedepankan metode-metode yang lain, lebih kepada perbuatan. Jadi kita tunjukkan perbuatan kita kepada anak-anak sehingga murid bisa mengikutinya. Selaku orang tua juga kita seperti itu.
Jadi kalau kita banyak bicara, sedikit bekerja, maka kita akan disematkan oleh orang lain suatu julukan yang kurang enak didengar tapi sering kita dengar. Apa yang kita dengar dengan istilah omdo. Apa itu omdo? Omdo ya. Atau yang lebih kasar lagi, di lingkungan kita itu ada istilah caulo. Ya, caulo, caca melulu. Nah ini dalam trilogi pendidikan ada ingarso sungkul. Kemudian ikmadyo bangun karso. Ini juga untuk guru. Untuk guru. Kita harus bisa memprakarsai suatu pekerjaan yang bisa kita kerjakan bersama dengan murid. Dan Tuturi Handayani yang di belakang menyemangati. Kita juga sebagai yang di belakang, selain di depan memberi semangat, memberi teladan, di tengah kita berkarya bersama murid-murid kita, di belakang tetap ada kita, yaitu untuk memberikan dorongan, menyemangati murid. Itu 3 konsep yang disebut dengan trilogi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya ada asas trikon dari Ki Hajar Dewantara juga. Yang pertama itu adalah kontinuitas, kontinu, berkesinambungan, terus menerus. Apa yang kita lakukan itu tidak insidental. Yang kita lakukan itu tidak istilahnya tidak kadang-kadang. Kadang-kadang sudah jadi guru yang profesional, kadang-kadang kembali ke habitatnya yang dulu, tidak seperti itu. Jadi harus kontinu yang kita lakukan. Kemudian ada asas konvergensi, bahwa kita itu harus komprehensif, menyeluruh. Apalagi kita sebagai guru kelas, kita tidak boleh berpusat kepada salah satu titik saja, tapi kita harus bisa meliputi kepada semuanya. Dan yang ketiga dari asas trikon Ki Hajar Dewantara itu adalah konsentris. Artinya kita selain mengarah kepada semua titik, karena peserta didik itu memiliki keunikan tersendiri, memiliki keahlian tertentu yang dimiliki oleh seorang peserta didik tidak dimiliki oleh peserta didik yang lain, maka itu harus kita tunjukkan, konsentrasikan. Satu kemampuan unggulan yang dimiliki oleh anak itu perlu kita dorong, kita bangun, sehingga anak itu akan mencapai keberhasilan. Jadi kita tidak boleh beranggapan bahwa anak yang pintar di satu bidang akan pintar di bidang yang lain. Tidak semua anak seperti itu. Anak pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, itu sudah yang disebut dengan selanjutnya, yaitu pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu juga konsep dari Ki Hajar Dewantara. Seperti apa kodrat alam? Bahwa anak itu sudah memiliki bekal sejak dia dilahirkan. Kalau dalam Islam disebut dengan fitrah. Jadi anak itu bukanlah kertas kosong, yang tidak ada warnanya, tapi anak itu padat. Tapi anak itu adalah Tapi anak adalah seseorang yang
sudah memiliki bakat yang perlu kita tebalkan. Jadi ibaratkan gambar, dia sudah ada sketsanya. Anak itu sudah ada sketsanya. Sejak dia lahir sudah memiliki suatu kemampuan, di mana kemampuan itu yang perlu dikembangkan oleh gurunya. Ibaratkan gambar, kita sebagai guru perlu menebalkan gambar anak itu. Nah, itu yang dimaksud dengan kodrat alam. Kemudian kodrat zaman, anak itu memiliki perkembangan. Anak memiliki perkembangan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, mulai sejak PAUD sampai dengan kelas 6 itu perkembangannya tidak sama. Jadi kita tidak sama dalam memperlakukan bagaimana memperlakukan anak PAUD ya dengan anak SD kelas 1 sampai dengan kelas 3, kelas 4 sampai dengan kelas 6 itu tidak sama. Nah, itu yang dimaksud dengan kodrat zaman. Sesuai dengan tingkatan umurnya. Lanjut. Tujuan budaya positif di sekolah bertujuan untuk membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Budaya positif yang akan kita bangun itu tujuannya seperti ini. Dengan latar belakang, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter ini akan dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah kebudayaan positif. Nah, ini perlu kita lihat. Latar belakangnya seperti itu, sehingga kita perlu membudayakan hal yang positif. Tujuannya nanti yang positif itu akan menjadi sebuah budaya. Tentunya hal itu akan melalui beberapa tahapan ya. Lanjut. Ini budaya positif itu harus melalui beberapa hal. Setidaknya ada 8 yang perlu kita lakukan di sini di suatu lembaga sehingga akan membentuk sebuah budaya positif dan akan menjadi peluang peningkatan karir bagi anak-anak atau bagi murid. Yang pertama, disiplin positif. Ini akan mengarah kepada yang terakhir. Disiplin positif itu akan terlahir ketika kita dalam kesehariannya menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Kemudian teori kontrol. Guru ketika menerapkan teori kontrol, guru harus selalu ingat dan bisa membentuk yang namanya keyakinan kelas. Kemudian teori motivasi. Guru juga harus menguasai teori motivasi sehingga motivasi itu yang akan mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar manusia. Kemudian dalam kegiatan pelaksanaannya itu ada istilah hukuman dan penghargaan, di mana hukuman dan penghargaan itu berkaitan erat dengan posisi kontrol seorang guru, di mana posisi kita sebagai seorang guru dalam kegiatan segitiga restitusi atau penegakan keyakinan kelas atau hukuman dan penghargaan untuk menciptakan kedisiplinan itu, posisi kita itu di mana? Kita mulai dari yang pertama. Lanjut. Disiplin positif. Apa itu disiplin? Ternyata disiplin itu artinya adalah belajar. Saya selama ini memahami disiplin itu kalau jadwal masuk jam 7 ya jam 7 harus sudah ada di sekolah.
Kalau pulangnya jam 2 baru boleh pulang. Sederhananya disiplin seperti itu. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara itu apa? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi ini menurut Ki Hajar Dewantara, yang namanya disiplin itu adalah kemampuan kita untuk menerapkan aturan-aturan yang motivasinya tumbuh dari diri kita. Jadi keinginan yang kuat untuk menerapkan aturan-aturan yang ada, yang itu keinginan tumbuh dari kita. Kalau kita tak bisa menumbuhkan motivasi seperti itu, maka harus ada pihak luar yang disebut dengan eksternal, dari luar. Dari luar itu kalau murid bisa dari guru, bisa juga dari aturan yang berupa tadi itu yang disebut dengan hukuman dan konsekuensi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal, dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya motivasi dari dalam. Kalau dari luar itu, kalau dalam bahasa agamanya riya. Bagaimana orang riya? Ibaratkan orang sholat, kalau ada orang baru, dia sepertinya khusyuk, qomat kamit lama, bahkan kadang sambil terbejam, rukunya dibikin sebegitu rupa, sujudnya juga. Kalau ada orang, ketika ada orang, karena dasarnya dia itu riya, hanya ingin dilihat orang. Ketika ada orang, bahkan bisa saja dia tidak sholat. Ataupun kalau sholat, dia akan sholatnya seperti capung, kata orang Madura. Atau sholatnya seperti slogannya pasangan nomor urut 3, satset, gitu ya. Satset sholatnya, karena dasarnya adalah riya. Nah, guru bertugas, berkewajiban, muridnya itu tidak riya, tapi apa? Ikhlas. Nah, ini intrinsik. Gurunya ikhlas. Apa dirinya itu ikhlas, motivasinya dari dalam, atas kemauan sendiri, bukan tekanan dari luar. Ada atau tidak ada orang dapat penghargaan ataupun tidak dapat penghargaan, tetap dia lakukan, karena itu adalah keyakinan dalam dirinya bahwa itu harus dia lakukan untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Lanjut. Disiplin positif berdasarkan nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yang disepakati bersama. Nilai-nilai kebijakan kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yang kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, benaran kritis, gotong royong, dan kebinekaan global. Ini semuanya yang ingin kita tanamkan kepada siswa-siswi kita. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Bagaimana disiplin itu dalam hal keimanan dan ketakwaan? Seperti tadi, anak itu atau murid kita memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan kegiatan agamanya sesuai yang diperintahkan oleh agama, tidak karena ada paksaan, tapi kita bangun dari dalam diri mereka.
berarti kita harus mengenal lebih dalam bagaimana anak. Jadi seorang guru harus menguasai karakter siswanya. Kemudian dalam hal berakhlak mulia, kembali lagi kepada tadi, guru sebagai ingarso suntunoto. Akhlak seperti apa yang harus kita tampakkan di depan murid-murid sehingga murid bisa mengikutinya. Dalam hal kemandirian, anak itu harus kita motivasi untuk percaya diri. Jadi mandiri itu muncul dari rasa percaya diri. Misalnya anak ketika sedang SDS atau SAS, sumatif akhir semester, kalau anak itu percaya kepada kemampuan dirinya, maka ketika dia mengerjakan soal-soal itu, dia tidak akan mencari jawaban kepada temannya. Dalam arti lain, dia tidak akan nyontek karena dia itu percaya kepada kemampuan dirinya. Jadi harus dibikin percaya diri, baru anak itu akan menjadi anak yang mandiri. Itu salah satu contohnya. Kemudian bernalar kritis itu anak harus kita motivasi untuk selalu berkembang. Anak harus kita motivasi untuk selalu ingin tahu. Jangan sampai kita membunuh karakter anak. Ketika anak misalnya pegang buku yang tebal, kemudian dibully oleh temannya, mau kemana juga kamu baca buku setebal itu? Orang tuanya tetap tuanya, orang berambang tetap berambang akan ke Jakarta. Itu termasuk pembunuhan karakter, tidak boleh. Jadi kita harus memotivasi anak. Kreatif itu banyak ragamnya. Kita di kelas ini, kelas yang indah ini sebenarnya bisa saja lebih indah daripada ini ketika kita mengajak siswa-siswi kita untuk kreatif. Misalnya kreatif dalam menghias kelasnya dihias. Tembok yang bolong itu bisa saja menjadi pemandangan yang indah ketika dipadukan dengan gambar yang lain. Oh, ternyata yang bolong itu kayak lubang yang ada di suatu pohon yang selalu dibakar oleh orang sehingga menimbulkan cekungan seperti terbakar. Digambarlah pohon di atasnya. Kan kita banyak melihat di jalan-jalan itu pohon berlubang karena dibakar oleh masyarakat, dijadikan tempat pembakaran sampah. Oh, kebetulan temboknya bolong, belum sempat diperbaiki, tidak punya dana, kita kreasikan itu menjadi suatu pemandangan. Itu diantaranya membentuk kreativitas siswa. Kemudian bergotong royong, ini sudah tidak asing lagi. Disiplin bergotong royong, jangan sampai nilai-nilai ini hilang dari tengah-tengah kita. Apalagi di dunia sekarang ini yang sudah mulai individual, kita harus tetap menanamkan kepada siswa-siswi kita untuk memiliki sifat kegotong royongan. Jangan sampai nilai ini hilang, karena kalau di daerah sana yang jauh, di daerah perkotaan, sepertinya gotong royong ini sudah tidak ada sepertinya. Dengan melihat indikator misalnya di perumahan-perumahan, rumah sebelah dengan sebelahnya sudah tidak kenal, ditambah lagi dengan pagar yang tinggi, digembok lagi, sehingga asas gotong royong sepertinya tidak ada. Dan itu tidak boleh hilang, gotong royong itu. Makanya mulai kurikulum Merdeka ini digalakkan lagi yang namanya P5 atau proyek
profil belajar baca kebinekaan global. Kita itu hidup di Indonesia sama-sama menyadari bahwa kita bukan hanya Jawa saja, bukan hanya Madura saja, tapi kita itu terdiri dari berbagai macam suku dari Sabang sampai dengan Merauke. Namun walaupun seperti itu, kita tetap memegang teguh yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, beragam, kita tetap satu jua, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Next. Selanjutnya ada teori motivasi. Nah, motivasi ini sebenarnya alasan. Teori motivasi itu alasan. Mengapa seorang murid melakukan itu? Nah, itu ada alasannya. Teorinya seperti ini. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada anak yang terpaksa melakukan mengerjakan tugas-tugas karena tidak nyaman kalau selalu dimarahi oleh ibu guru atau pak guru misalnya, atau takut kepada hukuman, ada hukuman. Itu motivasi. Ada seseorang juga dalam melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain karena ada imbalannya, ada penghargaannya. Kalau bisa seperti ini, bisa seperti itu. Nah, ini motivasi dari luar namanya. Motivasi dari luar itu yang disebut dengan ekstrinsik. Atau menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang diharapkan yang terakhir, yaitu sebagai seorang yang ikhlas, orang yang sudah memiliki kepercayaan terhadap suatu nilai dan orang itu ingin menjadi seperti itu, bukan karena penghargaan, bukan karena tidak nyaman dengan orang lain, atau bukan karena ada hukuman. Nah, ini sebenarnya karakter tingkat tinggi. Kalau di dalam dunia sufi ini sudah masuk kategori tingkat tinggi. Seseorang itu melaksanakan ibadah bukan karena ingin surga, bukan juga karena takut kepada neraka, tapi karena hanya ingin mencapai suatu predikat seorang hamba. Kalau sudah bisa seperti itu sudah luar biasa. Demikian juga murid kita. Kalau dia sudah mempunyai tekad menjadi disiplin dan alasannya atau motivasinya adalah menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri berdasarkan nilai yang mereka percaya, ini adalah sungguh luar biasa. Dan itu tidak mustahil kita capai di sekolah kita. Lanjut. Hukuman dan konsekuensi. Ini juga mempengaruhi dalam pembentukan budaya positif. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Yang namanya hukuman ya. Kalau dulu masih sering kita lihat ketika ada anak berkelahi dengan temannya, datang dengan membawa cemeti atau bawa penggaris atau bawa alat-alat untuk dijadikan memberikan bahan pelajaran kepada anak yang berkelahi, tahu-tahu langsung dipukul. Sekarang sudah tidak ada. Ada anak yang berkelahi, tumbuh dalam pikiran Bapak Guru, dipanggil, ayo sini, berdiri, menghadap ke bendera, hormat selama 1 jam. Itu juga hukuman. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yang paling
berbahaya itu kalau hukuman sudah masuk kepada ranah psikis. Ini sulit untuk disembuhkan. Jadi jangan sampai kita itu memberikan hukuman kepada murid sehingga itu menjadi penyakit bagi mereka. Kalau kita analogikan dengan orang dewasa, lukanya badan tidak seberapa dibandingkan dengan lukanya hati. Kata Kiai Haji Zainuddin MZ itu, kalau pedang lukai tubuh, obat bisa dicari, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat tidak dicari? Kita akan pernah sembuh. Kalau sudah hati yang luka, itu tak bisa disembuhkan. Sama dengan ini hukuman, kalau sampai kena psikis murid, itu sulit untuk menyembuhkan, karena itu akan selalu teringat. Jadi itu harus ditimbun dengan informasi yang sebanyak-banyaknya, sehingga informasi itu berada di bawah, loadingnya lama. Ibaratkan komputer seperti itu. Jadi yang sudah tertimbun bertahun-tahun untuk mencari itu perlu kata pencarian khusus untuk bisa tampil lagi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, ini nanti yang kita sebut dengan istilah keyakinan kelas. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu tidak sama. Untuk mendisiplinkan murid, ada orang yang menggunakan hukuman, ada yang menggunakan konsekuensi. Konsekuensi ini yang disebut dengan keyakinan kelas nanti. Misalnya, anak itu sudah tahu bahwa di kelas itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Konsekuensinya apa kalau membuang sampah sembarangan? Itu sudah disepakati. Misalnya, memungut sampah itu dan menaruhnya di tempat sampah. Itu konsekuensinya. Ketika anak melakukan itu, membuang sampah sembarangan, guru tinggal mengingatkan, bagaimana keyakinan kelas tentang membuang sampah? Buang sampah kepada tempatnya. Maka konsekuensinya anak itu secara otomatis akan mengambil sampah, ditaruh di tempat sampah. Itu namanya konsekuensi. Jadi mudahnya tergampangnya seperti itu. Salah satu jawabannya. Lanjut. Nah, ini posisi kita. Posisi kontrol guru. Guru dalam mengontrol murid itu posisinya sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah dia itu sebagai teman? Apakah sebagai pemantau atau manajer? Bagaimana kalau sebagai penghukum? Ada anak yang melanggar, maka dia akan tidak melakukan komunikasi, dia akan langsung memberikan hukuman. Beri sertifikat tengkar 2, langsung dipanggil. Ayo sini, berdiri di depan kelas 1 jam. Nah, itu penghukum namanya, guru yang seperti itu. Tidak bertanya kepada siswa, kenapa ini terjadi? Apakah kamu masih ingat aturan sekolah seperti apa? Apakah kamu ingat keyakinan sekolah seperti keyakinan kelas seperti apa? Bagaimana kalau melakukan seperti ini? Konsekuensinya apa? Apakah kamu mempunyai solusi? Misalnya, untuk menebus pelanggaran yang dilakukan. Itu kalau guru yang seperti itu masuk kategori kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Kalau hanya misalnya memberikan hukuman kepada siswa, kontrolnya sebagai penghukum, itu tidak diharapkan guru yang seperti itu. Kemudian ada guru yang menjadi pembuat merasa bersalah. Ada yang seperti itu. Misalnya berikan tugas, muridnya
sudah berkali-kali. Bu guru udah enak sama Pak KS kalau nanti ditanyakan, dikiranya bu guru udah nyampaikan. Nah itu kan nanti muridnya merasa bersalah. Nah itu pembuat merasa bersalah pada muridnya, itu pun juga kurang begitu diharapkan. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman hanya menjadi teman curhat saja, dan hanya bisa curhat juga kepada muridnya, saling curhat. Bagaimana ada teman? Akhirnya nanti murid akan kurang menghargai kalau guru itu hanya sebagai teman saja. Dan yang keempat, guru itu sebagai pemantau, hanya tukang nilai. Muridnya dinilai, ini nilai, dipantau saja, tidak ada solusi. Ada yang seperti itu. Harapannya posisi guru itu adalah yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Lanjut. Nah ini kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, orang itu butuh untuk bertahan hidup. Jelas ini sudah. Jadi untuk mempertahankan hidupnya, dia akan melakukan apa saja yang dia bisa agar bisa bertahan dan tetap hidup. Kemudian orang itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Murid juga butuh rasa kasih sayang dari seorang guru. Terkadang murid bisa saja menolak kehadiran seorang guru ketika dia belum memahami bahwa guru itu juga bisa memberikan kasih sayangnya sama seperti gurunya. Misalnya di suatu kelas A, wali kelasnya tidak ada, digantikan oleh guru yang lain, bisa saja murid itu menolak atau tidak senang. Karena kenapa terjadi seperti itu? Karena dia sudah merasa senang bersama guru yang biasanya. Kemudian murid juga butuh yang namanya kebebasan. Terkadang murid itu senang belajar di luar daripada di dalam kelas terus. Walaupun hanya sekedar udara, dia juga ingin menghirup udara bebas di luar. Ada kesenangan. Terkadang murid itu merasa senang kalau ada gurunya. Berarti ketika ada gurunya dia tidak senang. Kalau ada gurunya bersorak-sorak. Ada info bahwa bapak ini sekarang sudah masuk hore perak. Ya, senang ketika ada gurunya. Oh berarti kalau ada gurunya dia tidak senang. Apa yang terjadi ini? Nah ini perlu kita cari tahu. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan atau power. Bahwa murid itu juga ingin diakui bahwa dia itu bisa. Nah ini guru harus peka bahwa ada murid yang terkadang ingin menampakkan kebisaannya, tapi kita tidak peka. Lanjut. Nah ini keyakinan keras yang perlu kita bentuk. Sebenarnya selama ini kita sudah ada. Itu yang disebut dengan peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya yang dibuat Pak Guru, tidak melibatkan siswa. Nah sekarang kita membutuhkan keyakinan kelas sebagai alat untuk membentuk budaya positif itu. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi kalau peraturan
peraturan itu dilarang membuang sampah sembarangan peraturan. Kalau keyakinan kelas kita harus bersih. Intinya sama, kelas kita bersih. Kemudian dilarang menyakiti temannya. Kemudian dirubah menjadi saling menghargai sesama teman. Nah, itu perubahan kata seperti itu keyakinan kelas, dan itu melibatkan siswa. Jadi pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi bukan dilarang ya, atau wajib, atau kata-kata wajib, atau bukan dilarang. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi beda dengan peraturan kelas, keyakinan kelas itu beberapa poin saja. Ketika nanti sudah itu menjadi budaya di kelas, bisa ditambahkan dengan poin yang lain. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di setiap kelas, sesuai dengan keinginan warga di kelas itu. Jadi di kelas 1 tidak sama dengan kelas 6. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan atau curah pendapat. Jadi dalam keyakinan kelas ini pembentukannya, penyusunannya, siswa diberi kesempatan untuk ikut mencurahkan pendapatnya, menyampaikan keinginan-keinginannya, bukan hanya didominasi oleh keinginan guru saja. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau sudah ada keyakinan kelas sebelumnya, bisa ditinjau kembali untuk dikoneksikan dengan keyakinan kelas yang akan dibentuk atau yang akan datang. Lanjut. Ini langkah-langkah atau urutan-urutan dalam menetapkan keyakinan kelas. Lanjut. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Nah, pertama, menggali pendapat apa saja kira-kira yang akan ditaati atau perlu dijalankan di suatu kelas tersebut. Lanjut. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, jadi tidak ada kata dilarang atau wajib. Lanjut. Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan kelas, misalnya menyakiti menjadi saling menghormati. Kebersihan atau kotor dirubah menjadi kesehatan, di bidang kesehatan. Lanjut. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ini ada istilahnya tabel T, tampak atau tidak tampak. Ada di Word-nya itu, coba dibuka di Word-nya. Jadi gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas itu jadi ada istilah tabel T, ada tampak atau tidak tampak. Seperti menghormati guru, tampaknya seperti apa? Bersalaman. Ya, di web sudah dibuka tadi. Nah, ini keyakinan kelas. Ini tabel T, tampak seperti, tidak tampak seperti. Misalnya percaya diri, tampaknya. Yang tidak tampak, tidak percaya diri atau minder. Jadi kita menggunakan yang tampak.
yang tidak tampak itu adalah kebalikannya. Bekerja sama, bekerja secara individu tidak tampaknya, jadi kebalikannya. Ramah, pendiam, tidak suka bergaul, suka menolong, tidak peduli, rajin, pemalas. Jadi yang kita tampakkan, yang kita sarikan itu adalah yang tampak saja. Lanjut. Lanjut. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Di dalam kelas itu sesuai dengan job description-nya, kalau ada kepengurusan di situ ada peran masing-masing, mulai dari guru, kemudian ketua kelas, sekretaris kelas, bendahara kelas, anggota kelas, semuanya berperan. Lanjut. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini kalau sudah ada keyakinan kelas sebelumnya, boleh ditinjau ulang, dihubungkan dengan yang baru dibuat. Lanjut. Nah, ini restitusi untuk penegakan keyakinan kelas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika ada murid melakukan suatu kesalahan atau melanggar keyakinan kelas, disarankan dilakukan segitiga restitusi, bukan langsung diberikan hukuman. Lanjut, ada segitiga restitusi seperti ini ya. Pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas, kemudian menstabilkan identitas. Nah, segitiga restitusi ini dapat kita terapkan untuk membenahi siswa yang melanggar keyakinan kelas. Jadi ada dialog dulu. Sebagai seorang manajer ada dialog. Ketika anak melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan kalau sekarang atau yang akan datang, kita akan berubah menjadi keyakinan kelas, itu ditanya baik-baik sampai dengan validasi tindakan yang salah, itu sampai dengan anak itu sadar bahwa yang dilakukan itu adalah kesalahan. Jadi begitu, bukan langsung dicap dia itu salah, karena belum tentu. Ditanya mengapa melakukan itu, alasannya apa, kaitannya dengan keyakinan kelas bagaimana. Oh ya Pak, saya salah. Sampai ada pernyataan seperti itu, berarti itu kesalahannya sudah valid, divalidasi oleh dirinya sendiri. Nanti dia akan termotivasi untuk memperbaiki. Nah, hubungannya dengan keyakinan kelas, distabilkan identitasnya. Bagaimana menstabilkan identitas? Sebenarnya anak itu ingin memperbaiki terhadap kesalahan-kesalahannya, tapi anak itu terkadang tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Maka kita tumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena telah melakukan sebuah kesalahan, ada tanggung jawab, atau ada konsekuensi dari perbuatannya. Nah, itu nanti akan menjadi anak yang disiplin. Terus, nah ini sekilas tentang segitiga restitusi. Tahapannya menstabilkan identitas, bertujuan untuk merubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan. Jadi anak yang melakukan kesalahan itu dianggap gagal dalam menegakkan kedisiplinan, bukan gagal apa ya? Gagal dalam menegakkan kedisiplinan dalam dirinya. Contohnya, berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Nah, ini diantara hal-hal yang awalnya ditawarkan kepada anak.
Jadi bukan langsung anak itu dijudge. Artinya kita perlu istilahnya itu basa-basi ya, basa-basi. Tapi basa-basi yang berarti tidak langsung menyatakan bahwa anak itu, oh kalau seperti itu kamu salah, tidak langsung seperti itu. Jadi ada prosesnya. Validasi tindakan yang salah, proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak. Anak melakukan itu terkadang ingin memenuhi kebutuhannya. Salah satu kebutuhan yang ingin dipenuhi bahwa dia itu hebat, maka dia suka membuat temannya dianiaya karena ingin menunjukkan dirinya itu hebat. Itu adalah salah satu kebutuhan. Nah itu yang perlu kita arahkan. Jangan sampai ketika dia ingin menunjukkan powernya, kehebatannya, kebisaannya, tapi kebisaannya ditujukan kepada hal-hal yang negatif. Itu jangan sampai terjadi. Di sinilah tugasnya kita menuntut. Kembali lagi kepada filosofinya Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntut. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nilai yang dipercaya maksudnya nilai yang sudah ditetapkan di kelas, hubungannya dengan yang dikerjakan oleh anak. Namun harapannya ini tidak sampai kita lakukan, karena kalau sampai kita menegakkan restitusi ini berarti murid-murid kita banyak yang melanggar. Kalau ini tidak sampai kita kerjakan berarti murid-murid kita sudah disiplin. Lanjut. Kesimpulannya, standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebijakan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran, dalam hal ini adalah guru, perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Jadi ini tujuan dari pendidikan nasional. Harapannya budaya positif itu bisa terbangun, dan budaya itu akan terbangun ketika kita telah menerapkan kedisiplinan melalui membiasakan hal-hal yang positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai jamnya? Bukan ke orang 2 menit. Atau mungkin ada yang mau menambahkan, baik berupa pertanyaan ataupun tanggapan, dipersilakan. Sedikit Pak. Ya, monggo Pak. Mungkin tanggapan dari saya sudah dipahami sepertinya budaya positif tadi ya Pak. Seperti ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih ampun sekali lagi. Dari yang Bapak sampaikan itu, melihat lembaga di Brahman Darussalam 1 itu, kalau menurut Bapak apa yang menjadi kekuatan dengan budaya positif ini, dan apa kira-kira yang menjadi tantangan? Apakah itu sudah teridentifikasi atau masih belum? Mungkin itu Bapak mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih Pak Medi. Di SDN Brahman Darussalam 1 ini sebenarnya kita kekuatannya itu banyak ya. Banyak dalam arti di sini nilai-nilai itu akhlak mulia masih dijunjung tinggi oleh masyarakat.
sehingga ketika kita mencari nilai-nilai positif apa yang akan kita bangun, kita tidak kesulitan. Dan itu pun juga didukung oleh guru-guru yang ada di sini, kebanyakan berlatar belakang religius tapi nasionalis. Jadi sekalipun di sini itu guru kelas, dia tidak hanya memahami tentang pendidikan, tentang profesinya sebagai guru kelas, tapi dia juga sebagai orang yang agamis, kebanyakan dari lulusan pondok pesantren. Itu adalah satu kekuatan bagi kami. Kekurangannya atau kelemahan kita itu terlalu baper. Di sini terlalu baper. Yang saya lihat terlalu baper. Baper dari segi apa? Dari kondisi bahwa kita itu sekolahnya pinggiran. Nah itu melekat begitu dalam di pikiran murid dan juga sebagian dari warga sekolah. Sekolahnya pinggiran, sekolahnya jelek, muridnya sedikit. Nah itu banyak mengekang pemikiran mereka sehingga hampir menghalangi mereka untuk berkembang. Tapi itu sudah saya lawan dengan beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Apakah sekolah pinggiran itu hanya kita? Mereka jawab, ternyata tidak. Banyak sekolah yang lain. Apakah sekolah yang kondisi fisiknya, gedungnya jelek hanya sekolah kita? Tidak. Ternyata masih ada sekolah lain yang juga jelek. Apakah sekolah yang muridnya sedikit hanya kita? Tidak. Ternyata kalau kita lihat di berita-berita baik regional maupun nasional ya, banyak yang dalam 1 tahun tidak ada murid barunya, seperti di daerah Tuban yang viral barusan. Ternyata tidak. Nah itu kekurangan, kelemahan yang ada dapat kita tepis dengan pertanyaan seperti itu. Namun bullying dari luar yang memang ingin sekolah ini tidak bangkit itu selalu saja digaungkan. Tapi kita insya Allah bisa kita lawan dengan kekuatan lain yang kita miliki. Seperti pada saat ini sekolah kita sudah dapat penghargaan dari pemerintah bahwa kita itu adalah sekolah dengan tipe sekolah yang berkemajuan terbaik dalam hal literasi. Itu adalah kekuatan tersendiri bagi kita. Demikian yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Mungkin masih ada yang lain. Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih saya sampaikan atas perhatiannya. Semoga budaya positif ini dapat membudaya di lingkungan kita. Semoga kita menjadi guru dalam posisi kontrol sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, dan kita menjadi guru yang sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungturodo, Ingmarjo Wakarso, Tuturi Handayani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam 4 menit.